Jarak antara Indonesia dan Mekah adalah ribuan kilometer. Butuh waktu 9 jam dengan pesawat terbang tercanggih sekalipun. Itu hukum fisika. Itu logika manusia. Tapi bagi Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, jarak hanyalah ilusi. Tapi tahukah Anda, di saat raga beliau terlihat jelas sedang memimpin salat Jumat di Masjid Pasuruan, disaksikan ribuan santri. Di detik yang sama, jam yang sama, seorang jamaah haji mencium tangan beliau di depan Ka'bah di Mekah. Bukan bayangan, bukan mimpi, tapi wujud nyata yang bisa disentuh dan diajak bicara. Bagaimana logika ini bisa patah? Bagaimana satu raga bisa membelah diri di dua benua dalam satu waktu? Apakah ini ilmu sihir atau inikah level tertinggi dari servis VIP yang Allah berikan kepada kekasihnya? Inilah kisah nyata yang akan meruntuhkan akal sehat Anda dan membangunkan iman yang tertidur. Kisah tentang manusia langit yang kakinya menapak di bumi, tapi ruhnya bertamasya melintasi dimensi. Tahan air mata Anda. Kisah ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang seringkali tak mampu dijangkau otak kita yang terbatas. Jika Anda siap untuk menyaksikan keajaiban ini, tekan tombol subscribe dan like sekarang juga, sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada para waliullah. Tulis Qiyai Bultu atau Al-Fatihah di kolom komentar, khusus untuk almarhum Mbah Hamid Pasuruan. Semoga berkah beliau mengalir kepada kita semua. Mari kita mulai perjalanan menembus batas logika ini. Matahari siang itu bersinar terik di atas langit Pasuruan, memanggang aspal jalanan di sekitar alun-alun kota. Namun, panasnya udara seolah tak dirasakan oleh ribuan manusia yang berjejal memadati setiap jengkal tanah di sekitar Masjid Jami Al-Anwar. Mereka datang dari berbagai penjuru Jawa Timur, mulai dari Tapal Kuda, Madura, hingga Mataraman, hanya untuk satu tujuan: ngalap berkah, mencari keberkahan dari sosok paku bumi Jawa, Kiai Haji Abdul Hamid. Di antara lautan manusia itu, terdapat seorang pemuda bernama Ustadz Burhan. Ia adalah seorang akademisi muda, lulusan sebuah perguruan tinggi Islam modern di Surabaya. Penampilannya rapi, berkacamata tebal, dengan setelan baju koko yang licin dan celana kain. Berbeda dengan mayoritas santri tradisional yang hadir dengan sarung dan kopiah miring, Burhan membawa serta sebuah beban di kepalanya, logika rasional. Burhan datang ke Pasuruan bukan murni karena rindu, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur skeptisisme. Telinganya sudah terlalu penuh mendengar cerita-cerita ajaib tentang Mbah Hamid. Ada yang bilang Mbah Hamid bisa tahu isi hati tamu. Ada yang bilang beliau bisa mengubah daun jadi uang. Dan yang paling tidak masuk akal bagi Burhan, Mbah Hamid bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Itu pasti hiperbola. Para santri itu terlalu fanatik, sampai-sampai melebih-lebihkan gurunya menjadi setengah dewa. Gumam Burhan dalam hati sambil mengipas-ngipaskan peci hitamnya. Sebagai penganut paham modernis, Burhan meyakini bahwa Islam adalah agama yang sangat logis. Baginya, mukjizat hanya milik Nabi, dan karomah wali itu ada tapi sangat jarang terjadi. Tidak diobral setiap hari seperti cerita-cerita di warung kopi ini. Ia merasa berkewajiban untuk meluruskan akidah umat yang dianggapnya mulai terpeleset ke dalam pengkultusan individu. Burhan melangkah masuk ke area dalam kediaman Mbah Hamid yang terletak di belakang masjid. Antrean tamu mengular panjang. Di sana, ia mendengar percakapan dua orang pedagang sapi dari Probolinggo yang sedang duduk menunggu giliran sowan. "Sampeyan percaya nggak, Kang? Kemarin lusa, waktu saya sedang umroh, saya lihat Mbah Hamid tawaf di depan Ka'bah," ujar pedagang pertama dengan mata berbinar. Pedagang kedua mengangguk takzim. "Percaya, Kang, Mbah Hamid itu wali kutub. Jasadnya di sini, tapi ruhnya bisa keliling dunia." Burhan yang mendengar itu tak tahan untuk tidak menyela. "Maaf, Pak, kemarin lusa itu hari apa?" tanyanya sopan. "Hari Selasa, Mas," jawab si pedagang. Burhan tersenyum sinis tipis. "Bapak salah lihat mungkin. Hari Selasa kemarin, saya baca di koran lokal dan dengar dari teman saya di Pasuruan, Mbah Hamid seharian mengisi pengajian rutin di sini. Beliau tidak kemana-mana. Lagi pula, mengurus visa dan paspor ke Arab Saudi itu butuh waktu berminggu-minggu.
Pesawat butuh 9 jam. Mana mungkin pagi di Pasuruan, siang di Mekah, sore di Pasuruan lagi. Pedagang itu menatap Burhan dengan tatapan kasihan. Mas, jenengan Anda ini pakai ilmu sekolah. Kalau soal Mbah Hamid, jangan pakai matematika. Nggak bakal nyambung. Burhan hanya menggelengkan kepala. Jawaban pokoknya percaya adalah jawaban yang paling ia benci karena mematikan nalar kritis. Hari itu, Burhan bertekad untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Ia ingin melakukan investigasi kecil-kecilan. Kebetulan, musim haji sedang berlangsung. Banyak jamaah dari Indonesia yang sedang berada di Tanah Suci. Aku akan buktikan. Batin Burhan. Nanti saat salat Jumat, aku akan pastikan Mbah Hamid ada di mihrab Masjid Jami Pasuruan. Aku akan awasi beliau. Jangan sampai lepas dari pandangan mataku sedetik pun. Lalu, aku akan minta konfirmasi dari kerabatku yang sedang naik haji di Mekah. Jika kerabatku tidak melihat beliau di Mekah, berarti cerita orang-orang ini bohong besar. Niat Burhan sebenarnya baik. Ia ingin memurnikan tauhid. Namun ia lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan samudera ilmu Allah yang tidak memiliki tepi. Ia sedang mencoba mengukur kedalaman lautan menggunakan penggaris plastik anak sekolah. Sore harinya, Burhan berhasil mendapatkan tempat duduk yang cukup strategis di ruang tamu Mbah Hamid. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok sepuh itu keluar dari kamar. Mbah Hamid berjalan perlahan, tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya teduh memancarkan cahaya kelembutan yang aneh. Siapapun yang menatap wajah beliau, rasanya ingin menangis. Rasa damai menyergap seketika. Burhan yang tadinya sudah menyusun argumen kritis di kepala, tiba-tiba merasa lidahnya keluh. Mbah Hamid duduk di kursi beliau, menyalami tamu satu persatu. Saat giliran Burhan menjabat tangan beliau yang halus, Mbah Hamid menatap mata Burhan lekat-lekat. Tatapannya bukan tatapan menghakimi, melainkan tatapan seorang ayah yang tahu kenakalan anaknya. Nak, suara Mbah Hamid lirih, hampir seperti berbisik. Otak itu memang harus dipakai. Tapi hati jangan ditinggal di luar pagar. Kalau mau melihat bulan, jangan pakai mikroskop. Pakailah mata telanjang dan hati yang bersih. Dek, jantung Burhan seolah berhenti berdetak. Mbah Hamid menjawab keraguan batinnya, bahkan sebelum ia sempat membuka mulut. Apakah ini kebetulan? Pikir Burhan panik. Mungkin beliau hanya memberi nasihat umum. Mbah Hamid melepaskan tangan Burhan sambil tersenyum simpul. Nanti Jumat, salatlah di syaf depan. Biar hatimu tenang. Pesan itu terdengar biasa saja bagi orang lain. Tapi bagi Burhan, itu adalah sebuah tantangan. Atau, mungkin, sebuah undangan untuk menyaksikan sesuatu yang akan menghancurkan logikanya berkeping-keping. Hari Jumat yang dinanti-nantikan oleh Ustadz Burhan akhirnya tiba. Sejak pagi, ia sudah bersiap. Ia membawa buku catatan kecil dan sebuah jam tangan yang sudah ia sinkronkan waktunya dengan waktu radio RRI. Memastikan akurasi detik demi detik. Obsesinya untuk membongkar mitos bilokasi berada di dua tempat. Mbah Hamid telah berubah menjadi misi pribadi yang serius. Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan yang megah dengan arsitektur Jawanya yang kental, sudah mulai dipadati jamaah sejak pukul 10 pagi. Aroma minyak wangi misik dan gaharu menyeruak di setiap sudut. Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema dari pengeras suara menara, bersahutan dengan deburan ombak dari pelabuhan yang tak jauh dari sana. Burhan datang lebih awal. Sesuai perintah halus Mbah Hamid saat pertemuan sebelumnya, ia memaksakan diri menerobos kerumunan untuk mendapatkan tempat di syaf barisan paling depan, tepat di belakang posisi imam. Ia ingin memastikan tidak ada trik, tidak ada pintu rahasia, dan tidak ada pemeran pengganti. Posisi saya sempurna, gumam Burhan. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat jelas pintu akses dari dalam rumah Mbah Hamid menuju mihrab masjid. Ia bisa melihat setiap orang yang lewat. Sekitar jam 11:45 WIB, suasana masjid yang tadinya riuh rendah oleh dizikir jamaah, mendadak hening. Sebuah aura kewibawaan yang kuat terasa menyelimuti ruangan. Dari pintu samping mihrab, muncul sosok Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau mengenakan jubah putih bersih, sorban yang disampirkan di bahu, dan kopiah putih. Langkah beliau pelan, namun mantap.
Burhan menajamkan matanya. Ia memperhatikan wajah itu, lekat-lekat. Itu asli Mbah Hamid, bukan orang lain yang mirip. Batinnya mengonfirmasi. Tahi lalatnya, cara berjalannya, hingga aura yang dipancarkannya, semuanya otentik 100%. Mbah Hamid melangkah menuju mimbar untuk mendengarkan khotbah. Karena biasanya beliau yang menjadi imam, namun khatibnya bisa bergantian. Atau beliau sendiri. Kali ini, Mbah Hamid duduk di dekat mihrab, mendengarkan khatib naik mimbar. Burhan mencatat waktu di bukunya. 12,05 WIB/kh. Abdul Hamid hadir di Masjid Pasuruan. Fisik terlihat jelas. Sepanjang durasi khotbah, Burhan tidak mendengarkan isi ceramah khatib. Matanya tak lepas dari punggung Mbah Hamid yang duduk bersila dengan khusyuk di depannya. Ia seperti detektif yang sedang mengintai target operasi. Ia ingin memastikan Mbah Hamid tidak menghilang atau pergi ke toilet, lalu kabur lewat pintu belakang. Logikanya, analisis Burhan dalam hati, sekarang di Arab Saudi sedang waktu duha, perbedaan waktu sekitar 4 jam. Jika di Indonesia jam 12 siang, di Mekah sekitar jam 8 pagi. Jika ada orang yang bilang, melihat Mbah Hamid salat di Masjidil Haram bersamaan dengan waktu ini, itu mustahil. Kecuali Mbah Hamid punya kembaran. Iqamah berkumandang. Mbah Hamid berdiri, maju ke sajadah imam, luruskan dan rapatkan barisan. Suara beliau yang khas, lembut namun bertenaga, terdengar lewat mikrofon. Burhan berdiri tepat di belakang beliau. Ia bisa mencium aroma wangi tubuh Mbah Hamid yang sangat khas, wangi yang bukan berasal dari parfum toko, melainkan wangi kesalehan yang sulit dideskripsikan. Allahu Akbar. Mbah Hamid mengangkat takbiratul ihram. Burhan ikut bertakbir. Namun, kekhusyukan Burhan terganggu oleh satu hal. Saat Mbah Hamid mengangkat tangan untuk takbir, Burhan merasakan gelombang energi yang aneh. Seolah-olah dinding masjid di depannya menjadi transparan. Untuk sepersekian detik, Burhan merasa pusing. Pandangannya kabur. Ia melihat bayangan Mbah Hamid di depannya, seperti bergetar. Seolah-olah ada dua sosok yang bertumpuk menjadi satu, lalu menyatu kembali. Ini pasti karena aku kurang tidur atau efek lapar. Burhan menepis halusinasi itu. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan kembali fokus pada sajadah. Salat Jumat berlangsung dengan hikmat. Mbah Hamid membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasiyah. Suara beliau terdengar jelas, fasih, dan menyentuh hati. Selesai salat, Mbah Hamid memimpin di zikir singkat dan doa. Burhan masih di posisinya, menjaga target. Setelah doa selesai, para jamaah berebut untuk bersalaman. Mbah Hamid melayani mereka sebentar, lalu bangkit berdiri untuk kembali ke dalam. Burhan melihat jam tangannya. 12,45 WIB. Mbah Hamid selesai salat dan masuk ke rumah. Sempurna, pikir Burhan puas. Alibi terkonfirmasi. Beliau ada di sini, di Pasuruan, dari jam 11:45 sampai 12,45, tanpa jeda sedetik pun. Tidak ada celah bagi cerita mistis itu untuk masuk. Sekarang tinggal menunggu kabar dari pamanku yang sedang haji di Mekah. Burhan keluar dari masjid dengan langkah ringan. Ia merasa telah memenangkan pertarungan logika ini. Ia segera menuju ke wartel warung telekomunikasi terdekat, teknologi komunikasi tercanggih saat itu, untuk mencoba menghubungi pamannya, Haji Somad, yang sedang berada di Mekah. Meskipun biayanya mahal, dan sambungannya sulit SLI sambungan langsung internasional, Burhan rela merogoh kocek demi pembuktian ini. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya sambungan telepon tersambung ke maktab penginapan pamannya di Mekah. "Halo, Assalamualaikum, Paman Somad," teriak Burhan di gagang telepon. "Waalaikumsalam. Siapa ini Burhan?" Suara di seberang sana terdengar kresek-kresek, jauh, dan lelah. "Iya Paman, ini Burhan. Paman sehat. Posisi di mana?" "Alhamdulillah sehat Han. Ini baru pulang dari Masjidil Haram. Capek sekali. Tadi desak-desakan waktu salat subuh dan duha," jawab Paman Somad. Burhan langsung ke inti pertanyaan. "Paman, saya mau tanya satu hal penting. Paman kan kenal wajah Mbah Hamid Pasuruan?" "Ya jelas kenal lah. Beliau guru kita. Paman lihat beliau nggak hari ini di Mekah?" Jujur Paman hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar suara Paman Somad
yang bergetar antusias. Loh, kok kamu tahu, Han? Itu yang mau paman ceritakan. Barusan, demi Allah. Barusan paman ketemu beliau. Burhan terdiam, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Tuh, tunggu paman, barusan itu kapan? Jam berapa waktu sana? Ya, waktu duha tadi, Han. Sekitar jam 8 pagi waktu Mekah. Beliau salat di dekat makom Ibrahim. Paman melihat jelas. Bahkan paman sempat mencium tangan beliau. Paman mau ajak ngobrol, tapi beliau isyaratkan diam karena sedang dizikir. Dengkul Burhan lemas. Jam 8 pagi di Mekah. Berarti jam 12 siang di Indonesia. Itu adalah waktu yang persis sama saat Burhan berdiri di belakang Mbah Hamid sedang salat Jumat di Pasuruan. Paman tidak salah lihat? Suara Burhan parau. Mustahil salah. Paman pegang tangannya. Paman cium aromanya. Itu Mbah Hamid. Beliau pakai jubah putih yang sama persis dengan yang beliau pakai waktu manasik dulu. Banyak jamaah Indonesia lain yang juga lihat dan heboh. Han, gagang telepon di tangan Burhan terlepas dan menggantung. Logikanya, hang, kalkulator di kepalanya meledak. Bagaimana mungkin satu jasad berada di dua koordinat yang berjarak ribuan kilometer secara bersamaan? Di Pasuruan beliau menjadi imam Jumat. Di Mekah beliau salat sunnah di depan Ka'bah dan bersalaman dengan jamaah. Dunia Burhan yang rasional dan hitam putih baru saja mengalami gempa bumi dahsyat berskala 9 skala Richter. 2 bulan berlalu sejak percakapan telepon yang mengguncang jiwa itu. Burhan hidup dalam kegelisahan. Ia seperti orang linglung. Tesis akademisnya terbengkalai. Pikirannya terus berputar pada paradoks Mbah Hamid. Rasionalitasnya menolak percaya. Namun fakta di lapangan terus menghantamnya. Mungkin Paman Somad berhalusinasi. Efek kelelahan ibadah haji sering membuat orang melihat yang tidak-tidak. Burhan mencoba mencari excuse, alasan logis terakhir. Ia menunggu kepulangan pamannya ke tanah air untuk konfirmasi final. Hari kepulangan jamaah haji pun tiba. Rumah Paman Somad ramai dikunjungi tamu. Burhan datang paling awal. Duduk di pojok, matanya tajam menyelidik. Setelah tamu-tamu mulai sepi, Burhan mendekati pamannya. Paman? Tagih Burhan. Soal cerita di telepon waktu itu, apa paman benar-benar yakin? Paman Somad tersenyum lebar. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan membuka koper besarnya. Dari tumpukan baju ihram dan sajadah, ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil. Di dalamnya ada beberapa butir kurma ajwa, kurma Nabi, yang masih sangat segar. Berbeda dengan kurma pasar Tanah Abang, dan sebuah tasbih kayu koka. Ini, Paman Somad menyodorkan tasbih itu. Waktu Paman ketemu Mbah Hamid di dekat makom Ibrahim, Paman sempat menangis minta doa karena usahamu yang macet itu, Han. Mbah Hamid tersenyum, lalu merogoh saku jubahnya. Beliau memberikan tasbih ini ke Paman. Katanya, kasihkan ke Burhan. Suruh dia banyak wirid. Jangan banyak mikir. Dek, jantung Burhan serasa dipukul palu godam untuk kedua kalinya. Mbah Hamid menyebut nama saya. Tanya Burhan dengan suara tercekat. Iya, jelas sekali. Kasihkan ke Burhan. Paman saja kaget, kok beliau tahu kamu lagi punya masalah pikiran. Burhan memegang tasbih itu. Kayunya terasa dingin dan berat. Ia mencium aromanya. Aroma itu, aroma wangi yang sama persis dengan yang ia cium saat salat Jumat di belakang Mbah Hamid 2 bulan. Lalu, aroma khas Mbah Hamid yang tidak dijual di toko parfum manapun. Tapi Paman, Burhan masih mencoba menyangkal, meski suaranya mulai lemah. Di hari dan jam yang sama, saya salat di belakang beliau di Pasuruan. Saya lihat beliau masuk rumah setelah salat. Bagaimana mungkin beliau ngasih tasbih ini di Mekah? Paman Somad menepuk bahu keponakannya. Han, kamu itu pinter. Tapi keblinger, Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mau melipat bumi ini jadi selebar sajadah buat kekasihnya, apa susahnya? Kun fayakun. Kamu itu terlalu sibuk ngurusin bagaimana caranya, sampai lupa siapa yang melakukannya. Malam itu, Burhan tidak bisa tidur. Tasbih kayu koka itu ia letakkan di meja belajarnya. Benda itu menjadi saksi bisu, sebuah peristiwa supranatural yang nyata. Benda fisik yang berpindah ribuan kilometer dalam sekejap. Atau mungkin, diduplikasi, keesokan harinya,
Burhan memutuskan untuk kembali menemui Mbah Hamid. Kali ini, ia tidak datang sebagai investigator. Ia datang sebagai orang yang kalah. Ia membawa tasbih itu. Sesampainya di dalam Mbah Hamid, suasana masih sama ramainya. Namun kali ini, ketika Mbah Hamid melihat Burhan di antrean, beliau langsung memanggilnya untuk maju duluan, melewati puluhan tamu lain. "Sini, Mas Burhan. Maju," panggil Mbah Hamid ramah. Burhan merangkak maju dengan lutut gemetar. Ia meletakkan tasbih itu di hadapan Mbah Hamid. "Kiai, ini..." Burhan tak sanggup meneruskan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat oleh rasa malu dan haru. Mbah Hamid terkekeh pelan. Beliau mengambil tasbih itu, memutar-mutarnya sebentar, lalu mengembalikannya ke Burhan. "Loh, kok dikembalikan ke saya? Kan sudah saya titipkan lewat pamanmu di Mekah buat kamu. Dipakai le. Jangan cuma dijadikan pajangan, biar hatimu nggak kemerungsung gelisah." Pengakuan langsung. Mbah Hamid secara tidak langsung mengakui bahwa beliau memang berada di Mekah saat itu. Tidak ada penyangkalan, tidak ada dalih itu jin korin, atau semacamnya. Beliau mengakuinya dengan santai, seolah itu hal yang lumrah. Selumrah orang pergi ke pasar. "Kiai," Burhan memberanikan diri bertanya. Air matanya mulai menetes. "Bagaimana caranya? Ilmu apa ini Kiai? Otak saya tidak sampai." Mbah Hamid mencondongkan tubuhnya. Wajahnya berubah serius, namun penuh kasih sayang. "Mas Burhan, sampean pernah lihat cermin?" Burhan mengangguk. "Kalau sampean taruh 10 cermin di sekeliling sampean, bayangan sampean ada berapa?" "Ada 10, Kiai." "Nah, jasad ini cuma cermin, Mas. Kalau ruh kita sudah bersih, sudah fanah lebur dalam kehendak Allah, Allah bisa memantulkan keberadaan kita di mana saja Dia mau. Bukan kita yang membelah diri, tapi Allah yang memantulkan gambar kita." Penjelasan analogi cermin itu begitu sederhana, namun begitu dalam. Mbah Hamid tidak menggunakan istilah fikih yang rumit atau mantra klinik. Beliau menggunakan logika optik yang justru sangat masuk akal bagi otak akademis Burhan. "Jadi, yang di Mekah itu pantulan? Atau yang di Pasuruan yang pantulan?" tanya Burhan polos. Mbah Hamid tertawa lagi. "Dua-duanya asli, dua-duanya juga palsu. Kalau kamu cuma lihat kulitnya." "Sudahlah, jangan dipikir terus, yang penting salatnya dijaga. Haji itu panggilan hati, bukan panggilan fisik. Banyak orang badannya di Mekah, tapi hatinya di toko emas. Banyak orang badannya di Pasuruan, tapi hatinya tawaf di Baitullah. Kamu pilih mana?" Pertanyaan itu menohok ulu hati Burhan. Ia sadar, selama ini ia terjebak pada kulit agama, pada fisik, pada lokasi geografis. Ia lupa bahwa esensi ibadah adalah perjalanan hati. Namun, kisah raga membelah diri ini ternyata belum selesai. Burhan akan menyaksikan karomah lain yang lebih menggetarkan, yang melibatkan seorang pejabat tinggi negara yang awalnya meremehkan Mbah Hamid. Kabar tentang kewalian Mbah Hamid sudah menyebar hingga ke Istana Negara di Jakarta. Banyak pejabat, menteri, hingga jenderal yang diam-diam sering sowan ke Pasuruan untuk meminta doa restu atau sekadar nasihat spiritual. Namun, tidak semua pejabat memiliki kerendahan hati. Suatu hari, seorang jenderal bintang 2 dari Jakarta, sebut saja Pak Jenderal Haryo, datang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Pak Haryo adalah tipe pejabat orde baru yang sangat rasional, tegas, dan sedikit angkuh. Ia mendengar anak buahnya sering membicarakan Mbah Hamid. "Kalian ini, tentara kok percaya dukun?" cibir Pak Haryo pada stafnya saat makan siang di pendopo kabupaten. "Bukan dukun, Jenderal. Beliau ulama sepuh. Karomahnya nyata." Bela sang ajudan pelan. "Halah, paling cuma sugesti. Nanti sore, antar saya ke sana. Saya mau lihat sehebat apa kiai kampung ini, sampai presiden saja hormat." Kunjungan itu tidak direncanakan secara resmi. Pak Haryo datang dengan iring-iringan mobil dinas yang dikawal Forijidar. Suara sirina memecah ketenangan sore di sekitar Masjid Jami. Para santri dan tamu yang sedang antre langsung minggir, ketakutan melihat seragam loreng dan senjata laras panjang para pengawal. Pak Haryo turun dari mobil jeepnya dengan gagah, tongkat komando di tangan,
Kacamata hitam bertengger di hidung. Ia berjalan tegak, langsung menuju pintu dalam, tanpa melepas sepatu larasnya di batas suci teras kebiasaan pejabat yang merasa berkuasa. Santri penjaga tergagap. "Maaf Pak, sepatunya." Pak Haryo melirik tajam, membuat santri itu diam. Ia terus masuk. Di ruang tamu, Mbah Hamid sedang duduk bersila, dikelilingi tamu-tamu rakyat jelata. Melihat kedatangan jenderal yang kurang adab itu, Mbah Hamid tidak berdiri menyambut. Beliau tetap duduk tenang, bahkan tidak menoleh. Beliau sedang asyik mendengarkan keluhan seorang petani tua yang sawahnya kena hama. Pak Haryo merasa tersinggung. Di Jakarta, menteri saja berdiri menyambutnya. Ini kiai kampung berani mencuekinya? "Assalamualaikum." Suara Pak Haryo keras, setengah membentak. Mbah Hamid menoleh pelan. "Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak. Tapi maaf, karpet ini tempat orang sujud, tolong sepatunya dilepas di luar." Suara Mbah Hamid lembut, tapi otoritasnya melebihi jenderal. Pak Haryo merasakan hawa yang tidak enak. Ia merasa kerdil. Dengan berat hati dan muka merah padam, ia menyuruh ajudannya melepas sepatu larasnya. Setelah duduk, Pak Haryo langsung ingin menguji Mbah Hamid. "Kiai, saya dengar Kiai sakti. Bisa ada di 2 tempat. Saya mau bukti. Saya kehilangan pistol kesayangan saya, jenis Luger antik seminggu lalu, di Jakarta. Sudah dicari intel se-Jakarta tidak ketemu. Kalau Kiai benar wali, di mana pistol saya?" Pertanyaan yang sangat tidak sopan dan menjebak. Suasana ruangan tegang. Para tamu lain menunduk takut. Mbah Hamid tersenyum. Beliau tidak marah disebut sakti atau dukun. "Pak Jenderal, pistol itu benda mati. Yang hidup itu amanah. Bapak kehilangan pistol itu karena Bapak teledor menjaga amanah yang lebih besar. Jangan ceramah, Kiai. Jawab saja. Di mana pistolnya?" Potong Pak Haryo ketus. Mbah Hamid menghela napas panjang. Beliau memejamkan mata sejenak, lalu menunjuk ke arah saku celana ajudan Pak Haryo yang berdiri di pojok ruangan. "Coba, Bapak periksa tas ajudan Bapak yang itu. Yang ada di mobil, di bawah jok supir." Pak Haryo menoleh ke ajudannya. "Kamu bawa tas di bawah jok?" Ajudan itu pucat pasi. "Siap, Jenderal." "Tidak ada. Ambil." Perintah Mbah Hamid tiba-tiba dengan nada tegas yang menggelegar, membuat sang jenderal pun kaget. Ajudan itu lari keluar, lalu kembali membawa sebuah tas kecil kumal. Tangan ajudan itu gemetar hebat. Saat tas dibuka, brok, pistol Luger antik itu jatuh ke lantai. Semua orang terbelalak. Pak Haryo melotot ke arah ajudan kepercayaannya itu. Ternyata, ajudannya sendiri yang mencurinya untuk dijual karena terlilit hutang judi. "Kamu..." Pak Haryo sudah siap mencabut pistol di pinggangnya untuk menembak ajudan pengkhianat itu. "Jangan," cegah Mbah Hamid. "Jangan kotori rumah saya dengan darah. Dia mencuri, karena gajinya Bapak potong terus kan? Anaknya sakit, tidak ada biaya. Bapak yang salah, jangan salahkan malingnya saja." Pak Haryo terdiam kaku. Mbah Hamid tahu rahasia dapurnya. Memang benar, Pak Haryo sering memotong jatah uang operasional anak buahnya. Lutut Jenderal Bintang 2 itu lemas. Kesombongannya runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki CCTV langit. Namun, Mbah Hamid belum selesai. Beliau memberikan hadiah terakhir yang lebih mengejutkan. "Bapak Jenderal," panggil Mbah Hamid. "Sebentar lagi Bapak akan dapat surat tugas ke Timor Timur. Sekarang Timor Leste. Hati-hati di sana. Jangan sombong. Kalau Bapak sombong, Bapak tidak akan pulang. Tapi kalau Bapak ingat Allah, insya Allah Bapak selamat." Pak Haryo bingung. "Timor Timur? Tidak ada rencana ke sana, Kiai. Saya dinas di Mabes. Tunggu saja besok pagi." Jawab Mbah Hamid singkat. Keesokan paginya, telepon merah di meja kerja Pak Haryo di Jakarta berdering. Padahal dia masih di Surabaya. Perintah mendadak dari Panglima ABRI, segera berangkat ke Dili. Situasi darurat. Pak Haryo merinding sekujur tubuh. Mbah Hamid tahu surat perintah itu, bahkan sebelum Panglima menandatanganinya. Sejak saat itu, Pak Jenderal yang angkuh itu berubah total.
Ia menjadi salah satu murid paling setia Mbah Hamid, yang sering terlihat duduk bersila di pojokan masjid tanpa seragam kebesaran. Menangis, memohon ampunan Tuhan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui ventilasi kayun dalam Mbah Hamid, menyoroti debu-debu yang menari di udara. Ruang tamu itu, seperti biasa, penuh sesak. Aroma keringat, bercampur minyak wangi murah, dan mahal menyatu, menciptakan atmosfer egaliter yang unik. Di sini, seorang bupati duduk bersila sama rendahnya dengan seorang tukang becak. Di hadapan Mbah Hamid, jabatan duniawi seolah ditelanjangi. Di sudut ruangan, duduk seorang pria paruh baya bernama Pak Mardi. Pakaiannya lusuh, kopiahnya sudah berwarna coklat kemerahan karena terlalu sering kena panas dan keringat. Pak Mardi adalah seorang kuli panggul di Pasar Besar Pasuruan. Hari itu, ia meliburkan diri demi bisa bertemu sang guru. Tangan Pak Mardi gemetar memegang saku bajunya. Di sana, terselip sebuah amplop putih yang sudah agak lecek. Isinya tidak seberapa. Hanya uang hasil keringatnya memanggul beras selama seminggu. Ia berniat memberikan bisyarah hadiah itu kepada Mbah Hamid sebagai tanda cinta. Murni karena ingin mendapatkan doa barokah untuk anaknya yang sedang sakit, demam tinggi dan istrinya yang sedang hamil tua. Namun, nyali Pak Mardi ciut. Di depannya, baru saja maju seorang pengusaha tebu kaya raya dari Malang. Pengusaha itu, dengan penampilan mentereng dan cincin akik besar di jari manis, menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Dari ketebalannya, semua orang tahu, isinya mungkin jutaan rupiah. Jumlah yang fantastis di tahun 80-an. Ini sedikit rezeki dari kami, Kiai. Mohon doa untuk perluasan pabrik kami. Ucap si pengusaha dengan suara lantang, sedikit pamer. Mbah Hamid menerima amplop tebal itu dengan senyum tipis. Meletakkannya begitu saja di bawah bantal duduk beliau tanpa membukanya. Alhamdulillah, semoga barokah, jawab beliau singkat. Pak Mardi menunduk. Ia merasa hina. Ya Allah, amplopku ini isinya cuma uang recehan lecek. Malu aku memberikannya. Apa artinya uang segini dibanding amplop coklat tadi? Batin Pak Mardi berperang. Ia memutuskan untuk membatalkan niatnya. Ia hanya ingin minta doa lisan saja, lalu pulang. Amplop itu ia remas kuat-kuat dalam genggaman tangannya yang kasar. Giliran Pak Mardi pun tiba. Ia mengesot maju mendekati Mbah Hamid. Assalamualaikum Kiai. Saya Mardi, kuli pasar. Saya cuma mau minta doa. Anak saya sakit. Istri saya mau melahirkan tapi tidak ada biaya. Ucapnya terbata-bata. Ia tidak mengeluarkan amplopnya. Ia malu. Mbah Hamid menatap Pak Mardi. Tatapan itu, lagi-lagi tatapan yang menembus jantung. Tatapan sejuk namun membongkar segala rahasia. Tiba-tiba, Mbah Hamid mengulurkan tangannya. Mana Pak Mardi? Titipan buat saya kok ditahan? Tanya Mbah Hamid sambil tersenyum jenaka. Pak Mardi kaget setengah mati. Wajahnya pucat. Boten, Kiai, tidak ada apa-apa. Saya malu. Loh, jangan malu. Itu yang di genggaman tangan kananmu. Keluarkan saja, itu lebih terang cahayanya. Daripada lampu di atas sana, desak Mbah Hamid lembut. Dengan tangan gemetar hebat, Pak Mardi mengeluarkan amplop kumal yang sudah basah oleh keringat tangannya itu. Ia meletakkannya di hadapan Mbah Hamid, dengan kepala tertunduk dalam-dalam, siap ditertawakan oleh tamu-tamu lain. Mbah Hamid mengambil amplop tipis itu. Beliau tidak meletakkannya di bawah bantal seperti amplop si pengusaha tadi. Beliau justru mengangkat amplop itu tinggi-tinggi, lalu menciumnya. Masya Allah, harum sekali uang ini. Ini uang halal. Ini uang darah dan keringat yang suci. Ucap Mbah Hamid dengan suara bergetar yang terdengar ke seluruh ruangan. Suasana hening seketika. Si pengusaha kaya tadi tertunduk malu. Mbah Hamid membuka amplop itu. Isinya hanya beberapa lembar uang ribuan dan recehan logam. Mbah Hamid memegang uang itu seolah memegang berlian. Pak Mardi, panggil Mbah Hamid. Inggih, Kiai, uang ini saya terima. Niat sampean sudah sampai ke langit. Gusti Allah sudah mencatatnya sebagai sedekah yang agung. Tapi Mbah Hamid memasukkan kembali uang itu ke dalam amplop, lalu menambahkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari saku beliau sendiri ke dalam amplop tersebut. Tapi
Uang ini sampean bawa pulang lagi ya. Pakai untuk biaya lahiran istrimu dan berobat anakmu. Daging dan darah yang tumbuh dari uang halal ini akan menjadikan anakmu waliullah kecil. Jangan dicampur dengan uang haram. Bawa ini pulang, ini perintah. Pak Mardi menangis sejadi-jadinya. Ia bersujud di lutut Mbah Hamid. Ia datang membawa recehan. Ia pulang membawa pesangon dan pengakuan harga diri yang tak ternilai. Matur nuwun, Kiai. Matur nuwun. Setelah Pak Mardi pergi, Mbah Hamid menoleh kepada para santri dan tamu-tamu kaya yang masih terpaku. Kalian tahu kenapa amplop itu harum? Tanya beliau. Semua menggeleng. Karena di dalamnya tidak ada setitik pun rasa ria pamer, dan tidak ada setitik pun syubhat. Ketidakjelasan halal haram. Itu murni cinta. Allah tidak melihat tebalnya amplop. Allah melihat tebalnya hati. Hari itu, ruang tamu Mbah Hamid menjadi madrasah ruhani yang menampar kesombongan duniawi. Para tamu pulang dengan membawa pelajaran bahwa di mata seorang wali, ketulusan seorang kuli panggul bisa mengalahkan emas permata para raja. Namun, karomah Mbah Hamid bukan hanya soal membaca hati. Episode selanjutnya akan membawa kita ke tengah lautan, di mana alam pun tunduk pada harisma sang kekasih Allah. Langit di atas Selat Madura hitam pekat. Awan cumulonimbus menggantung rendah, seolah ingin menelan lautan. Di tengah kegelapan itu, sebuah perahu kayu bermotor kapal klotok terombang-ambing hebat, dihajar ombak setinggi 3 meter. Perahu itu memuat rombongan jamaah dari Bangkalan, Madura, yang hendak menyeberang ke Pasuruan untuk menghadiri acara haul peringatan wafat ayahanda Mbah Hamid. Biasanya, perjalanan Laut Madura Pasuruan hanya memakan waktu 2-3 jam. Namun malam itu, badai datang tanpa permisi. Allahu Akbar, pegangan, teriak Cak Ruslan, juragan perahu, sambil berusaha sekuat tenaga mengendalikan kemudi yang terasa berat. Suara kayu perahu yang berderit krak-krek terdengar mengerikan, kalah oleh suara deru angin yang melolong seperti serigala lapar. Air laut mulai masuk ke geladak. Ibu-ibu menjerit histeris. Anak-anak menangis. Para lelaki mengumandangkan azan, berharap badai mereda. Tapi ombak justru semakin ganas. Salah satu mesin tempel perahu mati, terkena air. Perahu itu kini layaknya sabut kelapa yang tak berdaya di tengah pusaran air. Maut sudah menari-nari di pelupuk mata. Kita tidak akan sampai, Ruslan. Perahu ini mau pecah, teriak salah satu awak kapal. Cak Ruslan, yang sudah puluhan tahun melaut, merasa putus asa. Secara logika pelaut, tidak ada harapan selamat dalam kondisi seperti ini. Namun, di detik-detik kritis keputusasaan itu, ia teringat tujuan perjalanan mereka. Kita ini tamu Kiai Hamid. Kita mau sowan ke waliullah. Tidak mungkin Allah membiarkan tamu kekasihnya mati konyol di laut. Batin Ruslan, ia berteriak kepada seluruh penumpang. Ayo semuanya, baca Fatihah. Bertawasul kepada Kiai Hamid. Minta pertolongan Allah lewat barokah Kiai Hamid. Ya, Kiai Abdul Hamid, tolong santrimu. Serempak, di tengah guncangan badai, terdengar gemuruh bacaan, Ila Hadroti Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Al-Fatihah. Sementara itu, di Pasuruan, di serambi Masjid Jami Al-Anwar, pengajian rutin sedang berlangsung. Ribuan jamaah duduk tenang mendengarkan Mbah Hamid membaca kitab Ihya Ulumuddin. Suasana sangat hikmat dan tenang, kontras dengan badai di lautan. Tiba-tiba, di tengah pembacaan kitab, Mbah Hamid berhenti. Wajah beliau berubah tegang. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba bercucuran di dahi beliau. Padahal udara malam itu cukup dingin. Mbah Hamid meletakkan kitabnya. Beliau memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca sesuatu dengan sangat cepat. Tangan kanan beliau terangkat ke udara. Telapak tangan terbuka menghadap ke arah utara arah laut. Lalu membuat gerakan menekan ke bawah. Perlahan, sangat perlahan, seolah sedang menahan beban ribuan ton yang tak kasat mata. Para santri yang duduk di barisan depan saling pandang kebingungan. Ada apa dengan Kiai? Kenapa beliau berkeringat begitu banyak? Kenapa tangannya gemetar seperti menahan tembok roboh? Bisik seorang santri. Tak ada yang berani bertanya. Selama hampir 10 menit, suasana mencekam. Mbah Hamid tampak berjuang secara batiniah. Nafas beliau terdengar berat. Lalu, perlahan, tangan beliau turun,
Bahu beliau rileks kembali. Beliau mengusap wajah dengan sapu tangan, lalu menghela napas panjang. Alhamdulillah. Slamet, slamet. Gumam beliau lirih, yang hanya terdengar oleh santri terdekat. Mbah Hamid kembali membuka kitabnya dan melanjutkan pengajian seolah tidak terjadi apa-apa. Kembali ke lautan. Keajaiban terjadi. Tepat saat doa tawasul memuncak, Cak Ruslan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di tengah kilatan petir, ia melihat sosok bayangan putih berdiri tegak di atas buih ombak di depan perahu mereka. Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, ombak raksasa yang hendak menggulung perahu mereka tiba-tiba pecah dan menjadi landai sebelum menyentuh lambung kapal. Angin yang tadinya melolong liar mendadak senyap. Laut di sekitar perahu mereka menjadi tenang, seolah ada kubah kaca raksasa yang melindunginya. Sementara di kejauhan, badai masih mengamuk. Lihat, itu Kiai Hamid, teriak seorang ibu sambil menunjuk ke arah haluan. Semua penumpang melihat bayangan cahaya itu menuntun perahu mereka. Mesin yang mati tiba-tiba menyala kembali dengan lancar. Perahu melaju tenang, membelah sisa-sisa ombak menuju lampu-lampu pelabuhan Pasuruan yang mulai terlihat. Sesampainya di daratan, rombongan itu berlarian menuju Masjid Jami dengan pakaian basah kuyup. Mereka tiba tepat saat pengajian selesai. Cak Ruslan langsung menerobos masuk, menangis, dan memeluk kaki Mbah Hamid yang hendak turun dari mimbar. Kiai, matur nuwun Kiai, kalau panjenengan tidak datang menahan ombak tadi, kami sudah mati. Tangis Ruslan pecah. Para jamaah masjid bingung. Datang? Kemana? Wong Kiai dari tadi duduk di sini ngaji kok, ujar orang-orang. Mbah Hamid meletakkan jari telunjuk di bibir, mengisyaratkan Ruslan untuk diam. Esti Ruslan, itu bukan saya, itu Gusti Allah yang kirim malaikat penjaga, karena doa kalian yang tulus. Saya cuma bantu doa dari sini. Sudah, sana ganti baju, nanti masuk angin. Meski Mbah Hamid merendah dan menolak disebut datang, namun para santri yang tadi melihat Mbah Hamid berkeringat dan mengangkat tangan menahan beban, kini paham. Saat raga Mbah Hamid duduk di Pasuruan, ruhani beliau sedang bertarung menaklukkan badai di Selat Madura demi menyelamatkan para pecintanya. Inilah bukti bahwa bagi seorang wali Allah, jarak dan hukum alam hanyalah sekat tipis yang mudah ditembus oleh kekuatan doa dan mahabbah cinta. Namun, kisah ini belum berakhir. Di bagian terakhir nanti, kita akan melihat detik-detik kewafatan beliau yang diiringi tanda-tanda langit yang menggemparkan seluruh Jawa Timur. Kabar duka itu berhembus pelan, namun menusuk seperti angin musim dingin. Sang waliullah, Kiai Haji Abdul Hamid, jatuh sakit. Beliau dilarikan ke Rumah Sakit Islam Surabaya. Ribuan santri dan masyarakat Jawa Timur menahan nafas. Doa-doa dipanjatkan di setiap surau, musyola, hingga Masjid Agung di pelosok desa. Mereka belum siap kehilangan payung teduh yang selama ini menaungi rohani mereka. Di dalam kamar perawatan VVIP, suasana hening namun dipenuhi cahaya. Meski tubuh fisik Mbah Hamid terbaring lemah dengan infus menancap di tangan, namun wajah beliau bersinar cerah. Bibir beliau tak henti-hentinya berzikir. Ustadz Burhan, tokoh kita dari episode awal, kini telah menjadi salah satu abdi setia Mbah Hamid. Ia duduk di sudut kamar, membaca surah Yasin dengan air mata berlinang. Ia teringat masa lalunya yang penuh keraguan, dan bagaimana Mbah Hamid menamparnya dengan kelembutan, hingga ia menjadi seperti sekarang. Di tengah keheningan itu, terjadi sebuah peristiwa ganjil. Seorang perawat senior masuk untuk mengecek tensi darah. Saat perawat itu memegang tangan Mbah Hamid, tiba-tiba ia terpaku. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. "Suster, ada apa?" tanya Burhan, cemas. Perawat itu mundur perlahan, wajahnya pucat pasi. "Pak, saya mendengar suara." "Suara apa?" "Dari dalam dada Kiai. Bukan suara detak jantung, tapi suara dizikir Allah, Allah, sangat keras. Seperti suara ribuan orang berzikir serentak di dalam rongga dadanya." Burhan mendekat. Ia menempelkan telinganya perlahan ke dada sang guru. Dan benar saja, ia mendengar gemuruh itu. Jantung fisik Mbah Hamid mungkin melemah, tapi jantung ruhani kolbu beliau sedang berdetak kencang dalam frekuensi cinta ilahi yang dahsyat.
Mbah Hamid membuka matanya perlahan. Beliau tersenyum melihat kepanikan muridnya. "Jangan takut, ini cuma persiapan. Tamu-tamu agung sudah menunggu di depan pintu," bisik beliau lemah. Siapa tamu agung itu? Burhan tidak melihat siapa-siapa di pintu. Keesokan harinya, kondisi Mbah Hamid semakin menurun. Dokter menyatakan organ-organ vital beliau mulai gagal berfungsi. Namun anehnya, di saat yang sama, bau harum semerbak tiba-tiba memenuhi seluruh lorong rumah sakit. Bau harum yang bukan berasal dari obat-obatan atau bunga pengunjung. Bau wangi kasturi yang sangat kuat. Pasien-pasien lain di bangsal sebelah yang sedang sakit parah tiba-tiba merasa sakitnya hilang saat mencium aroma itu. Beberapa bahkan mengaku melihat cahaya putih terbang melintasi koridor menuju kamar Mbah Hamid di Pasuruan. Kejadian aneh juga terjadi. Langit di atas kota Pasuruan yang biasanya terik, hari itu mendung, namun tidak hujan. Awan-awan membentuk formasi payung raksasa yang menaungi Masjid Jami Al-Anwar. Burung-burung walet yang biasanya berterbangan liar, hari itu terbang berputar-putar tawaf di atas kubah masjid, seolah sedang melakukan ritual perpisahan. Para pedagang di pasar, tukang becak di alun-alun, semua merasakan kegelisahan yang sama. Hati mereka pilu tanpa sebab. "Perasaanku nggak enak, Kang. Rasanya seperti mau ditinggal bapak," ujar seorang tukang becak kepada temannya. Firasat rakyat kecil itu benar. Alam semesta sedang memberi sinyal bahwa salah satu paku buminya akan segera dicabut. Pada malam Sabtu, Mbah Hamid memanggil keluarga dekatnya. "Saya mau pulang," pinta beliau. "Pulang ke Pasuruan, Kiai?" tanya dokter. "Bukan, pulang ke Rahmatullah," jawab Mbah Hamid, tegas namun damai. Beliau kemudian meminta air wudhu. Meski lemah, beliau bersikeras menyempurnakan wudhunya sendiri. Setelah itu, beliau berbaring menghadap kiblat. Detik-detik itu tiba, mulut beliau melafalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sangat fasih dan tenang. Tepat setelah kalimat itu selesai, hembusan napas terakhir keluar dengan lembut. Mata beliau terpejam sempurna, wajah beliau tersenyum. Sang kekasih telah kembali ke pelukan sang pencinta. Kabar wafatnya Mbah Hamid meledak seperti petir di siang bolong. Berita itu menyebar lewat corong-corong masjid, radio, dan telepon. Jawa Timur lumpuh. Gubernur Jawa Timur saat itu memerintahkan agar jalur utama Surabaya Pasuruan dibuka seluas-luasnya untuk iring-iringan jenazah. Tapi perintah itu tak perlu, karena jalanan sudah macet total bukan oleh kendaraan, tapi oleh manusia. Ratusan ribu, ada yang menyebut jutaan pelayat tumpah ruah ke jalan raya. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer, hanya untuk melihat mobil ambulan yang membawa jenazah sang guru. Mereka menangis, meraung, melambaikan tangan. "Sugeng tindak, Kiai. Selamat jalan, Kiai, jangan tinggalkan kami." Kiai Ustadz Burhan berada di dalam mobil jenazah, mendampingi keranda. Ia melihat pemandangan di luar jendela yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia melihat para preman bertato bersujud di aspal panas saat mobil jenazah lewat. Ia melihat para pejabat tinggi negara berdiri kaku, memberi hormat militer, dengan air mata berlinang. Ia melihat wanita-wanita tuna susila di pinggir jalan, menunduk malu, sambil menangis. Merasa kehilangan satu-satunya sosok yang tidak pernah menghina mereka, dan selalu mendoakan mereka agar bertaubat. "Lihatlah ini, Burhan," bisik salah satu kiai sepuh yang ikut di dalam mobil. "Inilah karomah terbesar Mbah Hamid. Bukan membelah diri, bukan berjalan di atas air, tapi menyatukan hati jutaan manusia dalam cinta. Beliau tidak punya jabatan, tidak punya partai, tidak punya harta triliunan, tapi matinya ditangisi melebihi matinya seorang raja." Sesampainya di Masjid Jami Pasuruan, keranda Mbah Hamid disambut dengan gemuruh tahlil yang menggetarkan tiang-tiang masjid. Salat jenazah dilakukan bergelombang-gelombang saking banyaknya pelayat, hingga puluhan kali putaran. Saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat di belakang masjid, terjadi satu keajaiban terakhir yang disaksikan oleh para penggali kubur dan keluarga dekat. Tanah liang lahat itu harum, bukan bau tanah basah biasa, tapi bau harum yang sama dengan aroma tubuh Mbah Hamid semasa hidup. Dan yang lebih mengejutkan, ukuran liang lahat itu seolah meluas dengan sendirinya saat jenazah dimasukkan, memudahkan para petugas. Burhan
yang ikut turun ke liang lahat untuk mengazani, merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam lubang tanah itu. Tidak ada rasa seram, tidak ada hawa kematian. Yang ada hanya hawa sejuk seperti berada di taman surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan terakhir Burhan terputus-putus oleh isak tangis. Prosesi pemakaman selesai. Gundukan tanah merah bertabur bunga melati menjadi rumah baru sang waliullah. Namun, meski jasadnya telah tertimbun tanah, karomahnya tidak ikut mati. Hingga detik ini, puluhan tahun setelah beliau wafat, makam Mbah Hamid tak pernah sepi sedetik pun selama 24 jam. QS Yunus 62. Beliau hidup dalam kematiannya, memberi makan ribuan orang lewat makamnya, dan terus membimbing hati para pencari Tuhan lewat kisah-kisah teladannya. Burhan tua kini duduk di teras masjid, menatap makam gurunya. Ia memutar tasbih kayu koka, pemberian Mbah Hamid puluhan tahun lalu. "Terima kasih, Kiai," gumamnya. "Engkau ajarkan aku bahwa raga boleh membelah diri, boleh pergi, boleh mati. Tapi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah mati." Sobat, kisah Ustadz Burhan dan fenomena raga membelah diri ini hanyalah setetes dari samudra karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Beliau mengajarkan kita satu hal yang sering kita lupakan di zaman modern ini, bahwa logika manusia ada batasnya, namun kekuasaan Allah tidak bertepi. Beliau menyadarkan kita bahwa jarak ribuan kilometer antara Pasuruan dan Mekah hanyalah sekat tipis bagi hati yang sudah bersih dan wusyul sampai kepada Allah. Dan yang paling menampar kita, jangan pernah meremehkan orang kecil, karena bisa jadi doa tulus si kuli pasar lebih cepat menembus langit daripada harta para raja. Jika hati Anda bergetar dan merasa kecil setelah menyimak kisah ini, jika Anda merindukan sosok paku bumi yang meneduhkan, seperti Mbah Hamid, jangan biarkan video ini berhenti di Anda. Tekan tombol like sekarang juga sebagai wujud takzim dan cinta kita pada waliullah kebanggaan Nusantara ini. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga dan teman-teman Anda, agar semakin banyak orang yang sadar bahwa di balik hiruk-pikuk dunia, masih ada kekasih-kekasih Allah yang menjaga bumi ini dengan doanya. Dan bagi Anda yang ingin terus mendapatkan asupan gizi rohani dari kisah-kisah para wali Allah yang jarang terekspos, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan mengirimkan Al-Fatihah, khusus untuk Al-Arif Billah Simbah K.H. Abdul Hamid Pasuruan. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama barisan beliau di yaumil akhir. Al-Fatihah. Sampai jumpa di kisah langit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.